Polisi merupakan petugas yang diberi tanggung jawab sebagai penegak hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun kepolisian pun rupanya tidak lepas dari kasus-kasus yang menjerat petugasnya. Berikut adalah deretan kasus besar di seluruh dunia yang melibatkan institusi kepolisian. Kasus KM50. Kasus KM50 adalah kasus penembakan kepada sejumlah anggota Laskar FPI yang terjadi di KM50 Tol Cikampek pada 7 Desember 2020. Kasus kilometer 50 ini menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM yang sempat menghebohkan masyarakat sebab cukup panjang penanganannya. Semua berawal dari ketidakhadiran Habib Rizik atas panggilan polisi terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan. Polda Metro Jaya sempat dapat laporan akan adanya kericuhan lalu mengerahkan sejumlah polisi untuk melakukan pemantauan di kediaman Habib Rizik. Pada 6 Desember 2020 menjelang tengah malam ada 10 mobil rombongan Habib Rizik keluar. Selanjutnya 7 orang polisi dengan 3 mobil mengikuti rombongan itu. Puncak kejadian kasus kilometer 50 itu terjadi saat di rest area KM50 mobil anggota FPI menabrak pembatas jalan dan polisi berhasil menangkap mereka. Lantas polisi melakukan penggeledahan, ditemukan 2 orang tewas dan sejumlah senjata. Ada 4 orang anggota FPI yang saat itu masih hidup kemudian dibawa ke dalam mobil polisi namun tanpa diborgol. Dari situlah disebutkan terjadi penyerangan terhadap anggota polisi. Jaksa menyebut Ibda Yusmin seharusnya menepikan mobilnya dan menghentikan pengeroyokan itu, namun dia malah memberikan keleluasaan kepada Ibda Elwira menembaki para anggota FPI. Ibda Elwira kemudian menembak Lutfi Hakim sebanyak 4 kali dan Ahmad Sofyan sebanyak 2 kali. Jaksa menyebut saat itu kondisi sudah terkendali, tetapi Bribtu Fikri mengambil senjatanya dan menembak mati 2 orang anggota FPI yang tersisa, yaitu M. Reza ditembak 2 kali dan Suci Kadafi sebanyak 3 kali. Atas perbuatannya, Ibda Yusmin dan Bribtu Fikri didakwa dengan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atas pembunuhan serta penganiayaan yang membuat seseorang meninggal dunia. Kasus penembakan Brigadir J yang masih diusut hingga sekarang. Kasus pertama datang dari negara kita sendiri, Indonesia. Kasus penembakan Brigadir J atau yang memiliki nama asli Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini terjadi pada tanggal 8 Juli 2022. Pelaku atau tersangka utama dalam kasus ini adalah Irjen Verdi Sambo. Tersangka lain yang diketahui mendapat perintah untuk menembaki Brigadir J adalah Barada E, Barada Richard Eliezer, dan Bribka RR atau Bribka Riki Rizal. Bahkan istri dari Verdi Sambo kemarin juga ikut terseret ditetapkan sebagai tersangka pada 26 Agustus. Kasus penembakan ini terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang berada di Komplek Polri di Jalan Saguling, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Setelah melalui beberapa penyidikan yang memakan waktu berhari-hari, diduga motif dari penembakan Brigadir J adalah karena korban diduga melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati yang merupakan istri dari pelaku. Kasus penembakan ini masih viral dan menjadi sorotan publik. Penyelidikan kasus ini juga masih berlangsung karena banyaknya faktor-faktor lain yang harus diselidiki. Kasus ketegangan masyarakat oleh beberapa anggota polisi di San Salvador, Atenco. Pada tanggal 3 Mei 2006 terjadi sebuah kasus ketegangan masyarakat yang dilakukan beberapa anggota kepolisian di San Salvador, Atenco, sebuah komunitas kecil yang ada di Meksiko. Ketegangan ini diawali dengan dilarangnya 60 pedagang bunga menjual dagangan mereka oleh beberapa anggota kepolisian. Para anggota kepolisian ini menggunakan kekerasan dan menangkapi siapa saja dari anggota komunitas ini yang hendak memprotes tindakan mereka. Tidak sampai di situ, para anggota kepolisian ini bahkan tega melakukan kekerasan seksual kepada para wanita dalam komunitas ini. Ada 2 orang demonstran yang meregang nyawa dalam kasus ini. Kasus ini menarik perhatian dunia ketika Komisi Hak Asasi Manusia yang kini bernama Dewan HAM PBB menyatakan bahwa semua anggota polisi yang terlibat dalam kasus ini dinyatakan bersalah. Kasus salah tuduh yang berakibat naas oleh anggota polisi New York.
Kasus yang cukup besar dan melibatkan anggota polisi berikutnya terjadi di New York, Amerika Serikat pada tanggal 4 Februari 1999. Kasus ini melibatkan beberapa anggota polisi New York dan seorang imigran asal Guinea bernama Amadou Diallo yang saat itu berusia 23 tahun. Diallo dituduh sebagai pelaku pemerkosaan 51 wanita yang terjadi di tahun sebelumnya. Para anggota polisi yang berjumlah 4 orang ini mengira Diallo adalah si pelaku karena ciri-ciri fisik korban yang hampir mirip dengan pelaku pemerkosaan itu. Korban yang tidak bersenjata kemudian ditembaki sebanyak 41 kali sebelum akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Keempat anggota polisi ini kemudian dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman. Kasus terbunuhnya George Floyd oleh anggota kepolisian Derek Chauvin. Kasus terbunuhnya George Floyd oleh anggota polisi Derek Chauvin merupakan salah satu kasus besar yang melibatkan oknum kepolisian yang menjadi sorotan dunia. Kasus ini terjadi pada tanggal 25 Mei 2020 saat demonstrasi Black Lives Matter yang menentang rasisme. Kasus ini terjadi di Minneapolis, Minnesota. Kala itu, Floyd yang membeli rokok dituduh membayar dengan uang palsu oleh pemilik toko dan polisi pun dihubungi. Floyd kemudian diminta keluar dari dalam mobilnya dengan ditodong senjata. Floyd yang sama sekali tidak melawan, kemudian diborgol, kemudian dijatuhkan ke aspal jalan oleh petugas Derek Chauvin yang kemudian meletakkan lututnya di bagian kepala dan leher Floyd, sementara petugas lainnya menahan punggung dan kaki Floyd. Chauvin tidak peduli saat Floyd mulai mengeluh sesak nafas beberapa kali. Floyd akhirnya meninggal dunia setelah kehabisan nafas. Video yang menampilkan kronologi kejadian ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia melalui jejaring sosial dan akhirnya menjadi kasus besar. Petugas polisi Derek Chauvin sendiri dipecat dari posisinya dan kemudian diadili dengan 3 pasal berbeda, pembunuhan tingkat kedua, pembunuhan tingkat ketiga, serta pembunuhan tak berencana tingkat kedua. Chauvin sendiri dikabarkan akan menghadapi tuntutan hukuman penjara selama 40 tahun. Sementara petugas polisi lainnya yang turut serta dalam kasus ini juga turut diadili dan diberikan hukuman. Dampak dari kasus ini sangat besar terutama bagi sistem peradilan Amerika Serikat. Demikian kasus besar yang melibatkan anggota kepolisian dari Indonesia dan dunia yang viral dan menjadi sorotan publik. Thanks for watching and see you again!